Galian C diduga ilegal di Payo Atap beroperasi dengan bebas. Ketua DPC LSM Topan Eri mendesak aparat segera bertindak tegas dan usut legalitasnya. Pekerja galian C itu sebut ke awak media, ini punya Pak Rahman mantan anggota Dewan Pak. Pelalawan, Buser Investigasi 24, aktivitas galian atau tanah timbun yang diduga belum mengantongi izin resmi kembali menjadi sorotan di wilayah. Jalan lintas timur Desa Pesaguhan, Payo Atap, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis 12 Februari tahun 2026. Kegiatan tersebut terpantau berada di seberang jalan lintas timur Payo Atap 2 km sebelum Polsek Pangkalan Lesung. Jika kita ke arah Ukui, disebut telah berlangsung tanpa adanya papan informasi perizinan di lokasi. Dari pantauan di lapangan, terlihat satu unit ekskavator merek Hitachi warna merah melakukan penggalian tanah uruk. Sementara satu unit dump truck mengangkut material timbunan. Ironisnya, tanah hasil galian itu tampak berceceran di badan jalan aspal lintas timur yang padat kendaraan, sehingga berpotensi membahayakan semua pengguna jalan lintas jika hujan bisa menimbulkan kecelakaan akibat licinnya jalanan. Tidak terlihat papan proyek maupun dokumen perizinan yang dipasang secara terbuka maupun resmi sebagaimana lazimnya kegiatan usaha yang telah mengantongi izin resmi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat terkait legalitas aktivitas tanah timbun tersebut. Seorang pekerja di lokasi yang nggak disebutkan namanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut disebat milik seorang bernama Rahman yang disebut merupakan mantan anggota Dewan Pelalawan. Pekerja tersebut juga menyebut bahwa tanah hasil galian akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan pesantren di wilayah Ukui. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Setiap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, termasuk tanah uruk galian C, wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, kondisi tanah yang berceceran di badan jalan juga berpotensi melanggar ketentuan keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama jika aktivitas tersebut mengakibatkan gangguan, kerusakan jalan, atau membahayakan pengguna jalan. Dampak lingkungan aktivitas galian tanah uruk seperti 1. Kerusakan struktur tanah dan beresiko longsor. 2. Perubahan kontur lahan basah yang dapat memicu genangan air atau banjir di sekitarnya. 3. Debu dan pencemaran udara di sekitar jalan lintas timur. Jika tidak dikelola sesuai standar lingkungan dan perizinan yang berlaku, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga dapat merugikan masyarakat sekitar dalam jangka yang panjang. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang disebutkan terkait kepemilikan maupun legalitas izin. Usaha pertambangan tersebut dikarenakan pekerja tanah uruk itu tidak mau memberikan nomor kontaknya kepada awak media yang meliput di lapangan. Ketua LSM Topan Eri, aparat harus segera turun tangan dan cek semua legalitasnya. Ketua DPC LSM Topan Eri, Sarijan Wijaya, angkat bicara terkait dugaan aktivitas tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum khususnya Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Lesung untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kami mendesak Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Lesung agar segera turun dan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika benar tidak memiliki izin, maka ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penegakan hukum harus transparan dan tidak tebang pilih, tegas Ketua LSM Topan Eri Sarijan Wijaya. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi. Ia juga menekankan bahwa pembiaran terhadap aktivitas yang diduga ilegal dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat sekitarnya. Masyarakat pun berhak mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai muncul kesan siolel adanya pembiaran oleh aparat. Kami meminta klarifikasi terbuka agar semuanya terang benderang. Tambahnya, masyarakat meminta aparat beri penjelasan yang resmi dan terbuka. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait legalitas kegiatan tersebut maupun langkah penindakan yang akan diambil. Publik kini menunggu respon cepat dari Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Lesung untuk memastikan apakah aktivitas tersebut telah sesuai ketentuan atau justru masuk kategori pertambangan tanpa izin peti. Catatan redaksi, berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran, lidik investigasi, lidik informasi yang mendalam dan hasil kerja keras tim redaksi media Buser Investigasi 24.
di lapangan dan dari keterangan warga atau narasumber di daerah Payo Atap yang tidak bersedia identitasnya dipublikasikan di dalam berita ini pasal 7 KEC. Akan tetapi tim redaksi ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Productions, semua pihak yang disebutkan namanya di dalam berita ini berhak memberikan hak jawab dan klarifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 tentang pers. Penulis berita, Jonomis. Sumber berita ketua divisi LSM Topan dari Sarijan Budaya.